Lanjut lagi Ustadz, kita Iya. bahas putar syubhat-syubhat kredit syariah yang ada di Indonesia. Kali ini kita akan bahas tentang leasing konvensional dan syariah. Oke. Mobil baru maupun mobil bekas ya Ustadz ya. Ada pernyataan gini Ustadz, di konven itu cicilannya sama Pak, flat. Di syariah juga flat. Terus bedanya di mana syariah sama konven? Iya. Itu salah satu syubhatnya yang sering kita dapetin itu seperti itu. Jadi sebenarnya si syariah sama si konven ini bedanya apa Ustaz? Di leasing ya, permobilan dan motor lah. Iya, ini memang yang terkadang menjadi ujian ya. Coba bagi sebagian masyarakat yang sebetulnya dia lebih menginginkan harga murahnya ketimbang tidak ribanya, ya, ketimbang bebas ribanya seperti itu. Jadi ketika mendapatkan penawaran dari lembaga konvensional yang ternyata sama flat, ya, mereka bingung loh. Berarti ribanya di mana gitu kan? Bahkan lebih murah Ustaz. Lebih murah. Meskipun itu masih relatif ya. Iya, meskipun enggak semua lembaga syariah lebih mahal ketimbang lembaga konvensional. Seperti itu. Ya, jadi memang masyarakat harus memahami perbedaan titik kritis antara lembaga konvensional spesifiknya di leasing ya, dengan dalam tanda kutip leasing syariah. Iya. Ya. Nah, yang paling pokok yang membedakan riba atau tidaknya itu bukan dari sisi flat atau tidaknya harga, tapi dari sisi apakah si lembaga tersebut, si leasing tersebut menjual barang kepada si nasabah ataukah dia menghutangi nasabah. Nah, ini beda-beda tipis nih. Ada titiknya. Iya, karena ya, keuntungan yang diambil atas jual beli itu halal, meskipun itu kredit, ya. Adapun keuntungan yang diambil atas hutang piutang itu baru namanya riba. Jadi perlu kita lihat apakah lembaga yang menjual kepada end user dalam hal ini konsumennya ya, leasingnya ya, yang menjualnya leasingnya, apakah dia sudah memiliki barang dengan akad yang sah atau belum? Apakah hanya sekedar memberikan dana talangan? Nah, kalau kita perhatikan leasing konvensional ini skemanya mirip-mirip dengan dropshipper, Pak. Mirip ya? Mirip dengan dropshipper. Dia tidak mau nyetok barang. Jadi pas ada nasabah ya nggak nyetok barangnya sih oke-oke aja ya, tapi dia tidak mau melakukan transaksi jual beli lebih dulu, menguasai barang terlebih dahulu, itu nggak mau. Jadi mereka maunya konsumen bayar dulu, minta DP dulu, minta jadi menyepakati keuntungan dulu segala macam ya, jadi mengakadkan dulu ya, baru mereka pesan beli barang. Ini dropshipper kan? Iya. Ya, jadi mereka sebetulnya bukan jual beli, jadi atau mereka menjual barang yang belum dimiliki. Jadi mereka hanya memberikan dana talangan, ngasih tangan. Iya, itu jadi mirip sebetulnya antara leasing konvensional dengan dropshipper. Itu titik kritis. Kalau di lembaga syariah ya, nah, maka nanti kalau yang nggak percaya mungkin bisa ke Almalia nih. Kalau di lembaga syariah dikaperin aja. Leasing syariah itu mereka membeli barang terlebih dahulu, bahkan barangnya dikirim dulu baru akad, bahkan dibeli dulu, kadang dibeli dulu ya. Full dibayar dulu, baik sebagian ataupun full, tapi kebanyakan full ya, terutama untuk motor. Dibayar dulu, dikirim dulu ke konsumen ya, baru diakadkan dengan kepada leasing seperti itu. Jadi dikuasai dulu barangnya, jadi memang betul-betul diserahkan dulu barangnya, baru dia akad kredit seperti itu. Berbeda dengan konvensional ya, dia akad dulu tuh semua, baru nanti diberikan dana talangan ya, sejumlah nilai kendaraan. Makanya kalau ke konven bisa aja ada istilah, Pak, mohon maaf mobilnya telat pengantaran ya. Iya, jadi karena mungkin itu ya dia baru nyari barang atau tiba-tiba stoknya ternyata kosong kan. Jadi simpelnya gini, beda antara leasing konvensional dengan leasing syariah itu antara dropshipper dengan penjual ready stock. Itu bedanya. Itu beda sih. Iya, itu bedanya di situ. Kalau ready stock langsung ngeluarin barang akad beres. Iya, jadi barang sudah ada dulu baru dijual kepada konsumen. Itu bedanya antara leasing konvensional dengan leasing syariah. Bedanya adalah seperti dropshipper dengan penjual ready stock. Oke Ustaz, ada syubhat yang lain nih. Nggak jauh-jauh Ustaz, leasing itu identik juga yang konvensional ya. Mereka masih khawatir selain riba yang tadi, kalau di konvensional itu mereka juga ada denda.
Nah, di beberapa yang syariah pun itu juga sama ada denda, Ustaz. Tapi pasti berbeda dong antara denda yang ada leasing konvensional sama leasing yang di syariah. Iya beda. Nah, itu perbedaannya apa sebenarnya, Ustaz? Si Udah denda-denda dibahas ini. ya yang kemarin. Sama kan? Poin-poinnya sama apa itu. namanya, nggak masalah sih, teknisnya aja, teknis pendendaan di leasingnya. Ah iya, iya. Ya, jadi kalau di leasing konvensional itu patokan pendendaan adalah terlambatnya pembayaran. Nah, jadi Apapun alasannya, apapun alasan, jadi ketika nasabah telat dalam tenor atau jatuh tempo pembayaran, maka otomatis terkena denda. Dan denda tersebut dibukukan sebagai keuntungan oleh leasing, bahkan itu dibagi hasil tuh Ya. dan menjadi bonus para pegawai berdasarkan kesaksian ya. Bisa disengajain dong, Mbak. Iya, jadi semakin banyak denda maka semakin Untung. banyak bonus tuh pegawai-pegawai Jadi leasing. buat mainan ya. Jadi dibuat memang bonus, ya dibuat bonus yang berguna, makanya disebut riba yang berlipat ganda. Kalau di syariah, Oh, saya nggak ada seperti itu ya, bahkan defaultnya nasabah yang tidak mampu membayar itu nggak boleh didenda. itu defaultnya. Defaultnya ya berdasarkan standar syariah baik DSN MUI maupun AUI, nasabah yang tidak mampu membayar, bahkan ada yang unik Pak, saya pernah menghadiri akad di notaris. Notarisnya membacakan pasal bahwasanya nasabah ketika tidak mampu membayar tidak boleh dikenakan denda. Itu defaultnya dan itu akta notaril. Boleh kenakan denda. Akan tetapi ketika nasabah melakukan penyimpangan, dalam tanda kutip dia sebetulnya dia mampu bayar tapi dia nggak mau bayar karena mungkin gaya hidup ya, tidak mementingkan hutang, Sengaja tidak mau bayar. sengaja tidak membayar, Padahal dia maka mampu ini ya. ada nilai yang dibayarkan ya. Kalau di kita tetap dibahasakan denda, itu sayangnya ya, dibahasakan denda, padahal itu dalam bahasa syariah adalah al-iltizam bit tasadduq. Jadi pemaksaan sebagai punishment agar si nasabah yang tidak disiplin membayar padahal dia mampu, ini dihukum agar dia hendaknya Anda bersedekah kepada fakir miskin. Dan itu standar syariah internasional ya. Baik Indonesia maupun internasional sama. Dua-duanya sama. Oke. Jadi Jadi enggak, sebenarnya ini denda yang istilahnya masih diperbolehkan dan ada dasarnya. masih diperbolehkan ya, karena baik secara objek pendendaan, alasan pendendaan, kriteria orang yang didenda, dan penyalurannya itu semua berbeda. Semua berbeda sebagaimana dijelaskan di video sebelumnya ya. Jadi bisa dilihat lagi penjelasannya. Lanjut lagi Ustaz, syubhat lainnya itu adalah soal sita menyita. Konvensional nih kadang mainnya terlalu galak Ustaz. Ketemu mobil di mana, udah ketahuan ngemplang, Mata elang jalan langsung mata elang. Kalau di syariah kayak gitu nggak sih Ustaz? Enggak ya. Khawatiran kayak gitu. Nah ini, jadi bedanya juga kalau di syariah itu insya Allah tidak barbar ya seperti konvensional. Jadi nggak mau bayar langsung dikejar mata elang, langsung dicegat di jalan, langsung diambil. Ini kriminal ya, ini kriminal. Baik secara hukum maupun apalagi secara Islam. Tapi kalau di syariah ketika nasabah memang tidak mampu, maka ya mobil tersebut akan dicarikan nasabah pengganti, dijual kembali. Teknisnya seperti biasa ya. Seperti biasa, sama seperti KPR. Jadi Berarti dicarikan nasabah pengganti atau ya dijual. Nanti kalau ada kelebihan dikembalikan. Tapi kalau yang konven kan pokoknya ambil semuanya. Sisa 2-3 bulan pun nggak bayar, diambil. Dan kita nggak dapat spesial. Terus dijual, dilelang atau segala macam ya, dapat uang. Mereka langsung ngambil semua uangnya. Padahal ada hak nasabah di situ. Padahal itu adalah milik nasabah. Ketika ada kelebihan. Dan itu pun disepakati di awal akad, karena bagaimanapun nggak boleh kita menjual barang orang lain tanpa izin. Jadi di awal akad disepakati ketika nanti tidak mampu membayar, maka akan dipuasakan kepada biasanya lembaga untuk melakukan proses lelangan atau penjualan kembali atau over credit seperti itu. Nah, yang lain lagi itu adalah soal DP mendP nih Ustaz. Ya. Beberapa leasing syariah itu masih menerapkan biasanya DP itu di awal, dibayarkan di awal sebelum mereka istilahnya memiliki barang terlebih dahulu. Iya. Itu kira-kira boleh nggak sih Ustaz? Ya, nah ini secara prinsip ini nggak boleh. Kenapa? Karena kalau nasabah sudah bayar terlebih dahulu kepada dealer atau supplier, itu sudah terjadi akad jual beli. Nah, maka pihak leasing tidak bisa melakukan pembiayaan karena sudah terjadi akad di awal. Dan kalau leasing masuk, maka yang terjadi adalah hutang piutang. Nah, tapi kalau di lembaga syariah, maka yang melakukan DP ini justru bisa si leasingnya itu sendiri. Si leasing itu sendiri bisa melakukan DP kepada supplier. Jadi nasabah nggak perlu tuh
nggak perlu melakukan DP kepada supplier. Seperti itu. Iya Ustadz, jadi sisi yang lain itu kan kadang leasing di syariah loh Ustadz, itu minta DP duluan Ustadz Iya. sebelum akad. Ya, Gimana, ini Ustadz? yang Itu tadi status saya DP-nya katakan ya. Terkadang memang tidak semua pegawai atau SDM dari leasing syariah itu memahami syariah, apalagi mustalahatnya ya. Sebetulnya itu bukan DP, karena konsekuensinya berbeda. Nah, beda antara DP dengan yang dibayarkan di leasing syariah di muka. Itu kalau DP itu mengurangi harga barang, dan itu berkonsekuensi jual beli. Artinya berkonsekuensi jual beli, uang DP itu boleh digunakan oleh si penerima. Iya. Si penjual Udah hak berarti. udah hak karena pindah milik. Udah pindah Tapi milik. kalau uang jaminan, maka ini nggak boleh dipakai. Dan ini wajib di refund, ya. Dan ini wajib itu sekedar uang kesungguhan saja. Dan ini akadnya wadiah, Titipan ya. titipan, dan bukan berkonsekuensi jual beli. Berarti nggak bisa diapa-apain itu. Nggak bisa juga ya? dimiliki oleh atau nggak boleh dipakai oleh si penerima, dan akan dikembalikan. Kalau misalnya nggak jadi bisa Kalau nggak jadi bisa dikembalikan. dikembalikan. Itu bedanya. Berarti sebenarnya aman ya Iya. Ustadz ya. Cuma memang kadang bahasa marketingnya di leasing syariah juga masih membahasakannya dengan DP. Iya. Ini yang sering menimbulkan salah paham. Ya, salah paham. Dan kita juga sering dengar beberapa yang sudah nyicil ke konven, leasing konven. Pak, saya pengen pindah ke syariah. Kenapa Pak? Pindahnya itu karena saya nggak kuat sama bunganya Pak. Iya, jadi Jadi menarik Ustadz. Sebenarnya hijrahnya itu bukan karena ribanya, tapi karena bunga yang karena terus bunganya membengkak. terus membengkak. Itu Nah, beberapa ini leasing yang masih menerapkan. hidden gem ya, yang tidak diantisipasi oleh masyarakat ya. Mereka awalnya tergiur dengan penawaran di konvensional yang murah. Padahal setelah itu ada riba yang berlipat ganda. Iya. Ada denda, ada floating rate, dan itu angkanya belum terukur. Iya. Belum terukur. Dan gak cuma itu, biasanya mereka yang telah terjebak itu mungkin beberapa awalnya itu adalah dengan melihat gimmick DP murah banget Ustaz. Harga mobilnya anggaplah 150 juta. Cukup bayar 5 juta Pak, sudah bisa Sudah bisa akad. bawa mobil ya. Sudah bisa bawa mobil. Awalnya dari situ, ternyata di belakangnya banyak. Setelah sekian bulan atau 1 tahun, Iya. dia akan tercekik dengan nilai bunga. Iya. Dan bahkan biasanya itu di awal itu setelah 5 juta, ternyata DP-nya aja Pak. Boleh dibilang Yang lain-lainnya nih masih masih banyak biaya-biaya lainnya ya. biaya-biayanya masih banyak. Tapi teman-teman nggak perlu khawatir untuk pembelian mobil baru, mobil secondary maupun motor baru. Alhamdulillah KPRin aja sudah support ya. Jadi nggak perlu khawatir, kita akan pilihkan leasing-leasing yang memang sudah pro dengan syariah dan flow-nya juga sudah sesuai. Apalagi kami di sini ada Ustadz Ahmad Suryana sebagai Dewan Pengawas Syariah kami, dan beliau sudah tersertifikasi oleh LSP MUI. Jadi tidak sembarang mendeklar bahwasannya ini sesuai dengan syariah.